planning for financial freedom. Wih. Jadi kebebasan keuangan itu sesuatu yang aku yakin perlu direncanakan gitu ya. Nggak ada yang namanya mendadak tiba-tiba uangnya langsung banyak, kecuali mungkin dapat undian gitu ya, tanah dijual. Tapi itu pun nggak menjamin bahwa uang yang dapat tuh bisa bertahan lama. In fact, ada sebuah desa di Jawa Tengah yang katanya kayak mendadak dapat harta itu satu keluarga 2,6 M rata-rata. Dan mereka beli 176 mobil. Dalam setahun, habis semuanya, mobilnya dijual, bahkan ada yang jual sapinya, ada yang hidup menggunakan tabungannya. Karena sekalipun uang banyak, tapi kalau nggak tahu mengelolanya, ya habis-habis aja gitu ya. Jadi hari ini aku mau ajak kita belajar untuk membuat rencana bagaimana mengelola uang gitu ya. Dari yang sederhana. Nah, untuk memulai ya kebiasaan praktis kebebasan finansial, aku mau bilang dulu arti financial freedom. Nah, semua teman-teman bisa baca di sini ya bahwa artinya memiliki tabungan, investasi dan dana tunai yang cukup untuk hidup seperti yang kita inginkan bagi diri kita dan keluarga sehingga kita dapat melakukan apa yang kita mau tanpa harus dikejar kebutuhan tertentu. Ini kata Investopedia. Atau kata Forbes, financial freedom adalah keadaan saat seorang itu sadar dan mampu mengendalikan keuangannya selaras dengan pilihan hidupnya. Jadi artinya apa yang kita ingin lakukan itu nggak lagi tertuntut sama kebutuhan-kebutuhan keuangan kita gitu. Nah, bagaimana kita mencapai ini? Tentunya ada prosesnya gitu. Nggak tiba-tiba tadi. Nah, aku akan share ada 3 langkah sebetulnya. Yaitu pertama, kita atasi hambatannya dulu. Nanti ada tentang hutang, ada tentang keinginan atau gaya hidup. Dan yang kedua, membangun fondasi keuangan yang kokoh, yaitu tentang budgeting dan dana darurat. Sebetulnya modul ini nggak lengkap tanpa yang ketiga, yaitu investasi dan multiplikasi. Tapi kalau semua dipaksain dalam satu kali pertemuan, otak kita akan meledak gitu ya. Ini aja udah banyak banget, jadi sekarang siapkan sabuk pengaman teman-teman semua, dan otak dan catatan, supaya apa yang didapat hari ini kita nggak lupa gitu ya. Karena sekitar setengah jam, 45 menit ke depan itu banyak banget yang aku mau bagiin, dan aku percaya ini akan bermanfaat banget buat kita semua. So, ini dia. Yang pertama, bagaimana membuat perencanaan untuk financial freedom? Yaitu mengatasi hambatan. Nah, hambatan apa yang sering orang hadapin adalah hutang. Nah, aku mau bedain dulu bahwa hutang itu ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Mungkin kita punya hutang produktif kalau misalnya kita lagi kembangkan usaha gitu ya. Kita tambah mesin, kita tambah alat, kita tambah orang, kita pinjam sama bank. Which means setelah nanti semua orangnya, mesinnya, bahan bakunya masuk, pendapatan pun ikut meningkat. Itu namanya hutang produktif. Hutang yang diambil untuk memperbesar pemasukan. Ya, mungkin orang yang bekerja seperti misalnya freelancer, dia beli alat foto, dia beli kamera sehingga kualitasnya lebih bagus dan pendapatannya meningkat. Orang yang kerja untuk tarik Grab, dia beli Grab mobil sehingga pemasukannya semakin tinggi. Nah, itu mungkin hutang-hutang yang diambil dengan tujuan memperbesar pemasukan, which is bagus. Tapi banyakkan kita punya hutang yang sebelah kanan, namanya hutang konsumtif. Di mana hutang yang diambil ini untuk keinginan dan seringkali melebihi kemampuan keuangan. Makanya jadi gambar yang di ujung ini. Terlilit hutang atau bahkan terjerumus hutang, ya, tertimpa sama si hutang ini. Nah, apakah tipe-tipe hutang ini? Aku akan bahas beberapa. Yang pertama itu namanya pinjol. Nah, siapa yang familiar dengan gambar-gambar ini gitu ya, boleh kasih jempolnya kalau mungkin pernah melihat gitu ya. Atau jangan-jangan selain pernah melihat, pernah mencoba pakai gitu ya. Dan mungkin karena lagi kebutuhan, karena lagi mendesak. Nah, semua harus tahu bahwa pinjol ini sangat besar sekali di Indonesia. Lihat, ada 59,64 triliun orang, jumlah uang yang berputar di pinjol. Dan nggak main-main ya, ini 18,07 juta entitas penerima. Wow ya, banyak sekali. Ini ada 6 dan sebenarnya ada 10 yang besar di Indonesia. Dan mereka berbagi-bagi
sejujurnya atas penderitaan kita-kita gitu ya. Siapakah korban pinjol? Ya, area paling besar itu di Jawa Barat. Jumlahnya 16,59 triliun pinjaman yang berputar di akhir 2023 kemarin. Jakarta 11,24 triliun. Kadang-kadang kita pikir saya cuma minjem beberapa ratus ribu. Ternyata setelah dikumpulkan banyak karena jutaan orang yang minjem. Dan menurut riset, korban terbesar adalah buruh, 42%. Di atas korban PHK 21%, lalu ibu rumah tangga 18%. Kenapa pinjol? Kebutuhan rumah tangga. Ada yang modal bisnis, ada biaya pendidikan, ada gaya hidup. Pinjol ini kelihatannya lebih aman karena faceless gitu ya. Jadi kita nggak, kalau ngomong sama orang, saya mau pinjam uang, nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita online, sepertinya seolah-olah kita tertutup dari rasa malu yang kita miliki kalau kita ketemu sama saudara dan kita pinjam, atau tetangga kita pinjam. Lebih mending sama online kita nggak kenal gitu ya. Tapi jangan salah, bunganya itu dahsyat. Setelah ada peraturan pemerintah di awal tahun 2024 nih, sudah dikecilin aja, bunga dari pinjol setahun itu 109,5%. Untuk perbandingan ya, teman-teman, utang kartu kredit itu 21% per tahun. Itu hutang kartu kredit 21% per tahun. Tapi hutang pinjol yang sudah dipres sama pemerintah, dikasih aturan, masih 109,5% per tahun, bayangkan. Jadi kalau orang pinjam 1 juta, pada akhir tahun kalau dia nggak bayar, itu sudah jadi 2 juta. Dahsyat ya, luar biasa. Jadi ini salah satu bentuk pinjaman yang sangat-sangat memberatkan bagi orang yang minjem. Ini satu hambatan keuangan, kalau kita nggak bereskan ini, maka kita akan terus terbeban. Apalagi bentuk pinjaman yang berat. Yang kedua itu hutang kendaraan. Jadi saya mau bagikan ini untuk membuka cara berpikir kita saat kita beli motor khususnya. Siapa di sini pernah beli motor ya? Mungkin banyak yang pernah ya, boleh kasih jempolnya kalau yang pernah. Dan biasanya kalau kita beli ngapain? Kita lihat cicilannya, betul nggak? Ini contoh ya, Honda Beat Sport CBS, harga cash 19.960.000. Tapi biasanya kita itu dikasih kertas sama orang sales gitu yang jual, dan dia akan kasih lihat nih uang muka sekian, cicilannya sekian gitu ya. 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan, dan seterusnya gitu. Yang kita pikir adalah gini, berapa yang saya mampu cicil? Maka kita bukan cuma harga cashnya, kita lihat berapa cicilan yang saya mampu bayar, biasanya gitu kan. Nah, sekarang saya kasih lihat apa yang terjadi ketika kita bayar motor ini dengan hutang. Nah, ini dia. Nah, ini kan biasa kita lihat, oh, uang muka saya bisa 2 juta. Saya mau cicil selama 36 kali. Karena saya mampunya di bawah 1 juta. Nah, tahukah kita bahwa harga kreditnya ketika di total 2 juta plus 36 kali kali 922.000 adalah 35.192.000. Dan artinya bunganya selama 3 tahun adalah 76%. Besar ya. Jadi tanpa kita sadarin, kita itu lebih banyak bayar buat si bunga cicilan dibandingkan buat menikmati motornya gitu. Dan ini yang tanpa kita sadarin, karena kita lihat yang kita mampu bayar, itu ternyata membuat kita sebenarnya jadi nggak mampu gitu ya. Jadi saya memberikan solusi, lebih baik kita beli itu bekas atau kita beli cash sekalian. Sehingga kita nggak dibebani hutang, dan sekalipun motor bekas kadang-kadang katanya maintenance-nya lumayan, tapi bandingkan nilai maintenance-nya dibandingkan tambahan ini. Saya rasa maintenance-nya nggak seharga 75% motor, betul ya? Mungkin kalau kita nambah, beli motor harga 10 juta, ya kita perbaiki mungkin mahal-mahal 2 juta. Tapi nggak se-ekstrim ini gitu loh. Nah, itu kenapa kita benar-benar perlu pertimbangkan kemampuan keuangan kita saat kita beli motor. Nah, sebagai perbandingan ya, kita beli mobil itu bunganya rata-rata cuma 5%. Jadi, kalau kita beli motor, sebenarnya beban bunga itu jauh lebih berat dibanding orang beli mobil. Aneh ya? Padahal motor itu buat orang yang lebih sederhana gitu. Tapi ya ini kenyataan yang terjadi di Indonesia, bahwa memang bunganya lebih mahal. Ini saya dapat nanti terakhir semua ada sumbernya. Saya ada satu slide di belakang, nanti saudara bisa cek sendiri gitu ya.
Itu semua dari website-website yang benar gitu, bukan asal-asal saya ambil. Jadi ketika kita lihat ini, mari kita pertimbangkan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi hambatan dalam kita nih financial freedom sebetulnya? Jangan-jangan kita sering beli motor cicil dan kita paksa cicilannya rendah, padahal bebannya besar. Oke, yang ketiga, apa yang jadi hambatan dalam kita financial freedom? Itu adalah gaya hidup. Nah, karena ini webinar adalah webinar rohani sebetulnya, sekalipun isinya teknis, saya tetap mau memberikan sebuah prinsip. Prinsipnya dari firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Nah, loh, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang, sebab oleh memburu si uang lah, berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapa yang di sini kalau lagi ada diskon di Tokopedia, di Shopee, atau kadang-kadang di TikTok, jadi beli, padahal nggak butuh-butuh banget? Ada? Ya, saya harap kalau ada di sini, mungkin kasih hati, kasih heart gitu ya, biar kita ingat bahwa sebenarnya kita ini tujuannya apa sih beli barang gitu loh. Memang butuh atau cuma karena pengen terlihat lebih baik. Nah, sekarang saya kasih contoh dengan gambar-gambar yang sebelah kiri ini. Yang mana kebutuhan, yang mana keinginan? Coba, menurut teman-teman saudara semua, yang mana? Yang kiri kebutuhan, yang kanan keinginan, atau sebaliknya? Nah, boleh direnungkan dulu ya. Ya, kira-kira yang mana? Kebutuhan yang sebelah, 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 sebelah kiri, betul. Kalau sebelah kanan, keinginan. Kenapa? Karena sekarang kita kasih contoh. Yang kiri sama yang kanan, fungsinya sama nggak? Sama. Sama-sama dua rodanya, sama-sama alat transportasi, sama-sama bisa angkut dua orang, kadang-kadang tiga buat yang sebelah kiri, atau empat buat di Indonesia ya. Nah, kalau yang kanan, ini agak egois biasanya. Satu, dan yang satu lagi dulu kan nggak enak di belakang. Tapi kenapa dibeli? Karena keren. Coba jujur, kalau kita beli, kita buat apa? Supaya kelihatan lebih lebih ganteng, betul banget, ya kan? Karena kalau kita punya barang yang lebih bagus, kita akan dapat apresiasi dari orang. Lebih pede gitu rasanya. Dan tuh alasannya kadang orang beli handphone yang lebih mahal. Saya pernah pernah beli handphone ini. Akhirnya saya balikin nih handphone yang sebelah kanan. Beneran nih kenyataan. Handphone lipat-lipat ini tadi saya ngidam banget gitu. Saya penasaran banget nih handphone lipat-lipat kok lucu banget gitu ya. Setelah dibeli tahu nggak saudara? Sama aja handphone juga nggak ada bedanya. Yang ada cuma satu lebih mahal gitu kan. Kayak seolah kita dapat dua handphone padahal nggak juga sih. Cuma layar lebih gede aja. Dan nggak praktis sebetulnya untuk dibawa-bawa. Tapi itu manusia kan, kita kepengen sesuatu yang berbeda. Kita pengen nunjukin bahwa kita nih punya sesuatu yang lebih. Nah ini, ingin kaya. Dan bahaya sih ingin kaya. Karena jatuh, terus akhirnya kejerat, akhirnya ada pinjaman biasanya, dan setelah itu runtuh dan binasa. Tertimpa dengan si pinjaman itu. Jadi mari setiap kali kita beli itu, kita tanya sama diri kita, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan, pikir dulu 2, 3, 4, 5 kali. Karena kalau keinginan bukannya tidak boleh. Tapi kalau nanti kita benar-benar punya lebih, mungkin nggak apa-apa. Ada karunia kita menikmati kok. Kalau saudara dipercayakan lebih, betul-betul ada kelimpahan, uangnya uang dingin gitu ya, nggak ada kebutuhan dari duit situ, silakan saudara menikmati gitu ya. Tapi kalau uang itu uang yang kita butuhkan, uang yang kebutuhan sehari-hari, mari kita tanya. Kita sebelum beli, keinginan atau kebutuhan gitu ya. Nah, untuk si utang konsumtif ini, oke, kita perlu melihat uh, apa ini? Ya, satu contoh. Iya, contoh. Ini contoh pribadi saya ya. Jadi saya ini geng beli HP bekas gitu. Kenapa saya beli HP bekas? Nah, saya kasih contoh ini karena saya sebenarnya cukup suka sama si iPhone ini. Ya, saya beli akhirnya dengan harga di tahun 2023, 4 Oktober 9.990.000 tuh saya screenshot biar beneran saudara lihat gitu ya.
Tapi harga barunya waktu pas launching di 12 November 2021 adalah 14,99999. Nah, penghematan saya adalah 33,5%. Kalau orang nanya, ketika saya bawa handphone, gak ada yang nanya gini, itu handphone baru apa bekas? Gak ada. Percayalah gitu loh. Karena orang nggak kepikiran tuh handphone baru atau handphone bekas. Cuma lihat, baru ya gitu kan. Padahal udah 2 tahun itu umurnya handphone. Tapi karena saya lebih memilih, saya tabung dulu, saya punya uangnya, saya nggak usah cicil gitu kan. Dan saya beli dengan harga 33,5% lebih murah dibandingin baru. Apa yang saya hilang? Saya cuma hilang rasa punya HP pas baru launching gitu kan. Karena kan kalau pas baru keluar, kayaknya wah orang lain belum punya, gua udah punya. Tapi itu cuma sementara. Percayalah, lewat sebulan 2 bulan nggak ada yang inget itu gitu. Bahkan kita yang baru beli barang second, orang tuh bilang baru kan. Jadi sekali lagi, kalau saya lebih baik beli second daripada mencicil untuk barang-barang yang sifatnya liabilitas. Artinya nilai itu turun. Nah, ini adalah cara untuk kita tuh mengurangi si hutang. Jadi, saya harap saudara sih dapat mindsetnya bahwa lebih baik kita itu beli cash dibanding hutang untuk barang-barang yang tadi sifatnya liabilitas. Yang nilainya turun gitu loh. Yang nilainya juga sebenarnya nggak besar sekali. Itu bisa kita tabung dalam setahun 2 tahun dan kita bisa beli. Nah, untuk itu, sekarang saya mau masuk bagaimana kita bisa menghadapi hutang ya. Gini caranya kalau kita mau menghadapi hutang. Nah, karena hari ini adalah berencana untuk financial freedom, kita saudara mesti screenshot ini sebetulnya, mesti catat ini gini. Kalau kita punya hutang, kita perlu list utang kita tuh apa aja tadi. Tadi saya udah kasih 3 contoh kan. Ada pinjol, ada kendaraan, dan tentu ada yang gaya hidup. Biasanya 0% tuh, atau kartu kredit. Kita cicilnya dari situ. Nah, kita lihat kita perlu bayar dari yang paling kecil jumlah utang pokoknya. Atau bayar dari yang paling besar persentase bunganya. Kalau utangnya tinggal sedikit, kita bayar lunas, artinya kita udah nggak ada bunga lagi di situ. Dan kalau yang bunganya besar kita buru-buru habisin, maka beban kita akan turun juga di situ. Dan kita bisa tunda dulu. Kalau misalnya seperti tadi ya, antara pinjol yang 109% atau kartu kredit yang 21%. Bunganya lebih besar yang pinjol gitu ya. Jadi mana dulu yang kita cicil? Ya, kita akhirnya cicil dulu pinjol. Kartu kredit bayar minimal dulu. Supaya kita bisa segera selesaikan yang bunganya lebih gede ini secepat mungkin. Nah, yang keempat itu caranya memang restrukturisasi kredit. Jadi saya sempat riset bahwa ada cara yang pemerintah izinkan untuk kita restrukturisasi kredit. Kita bisa minta pengurangan bunga, perpanjangan waktu, dan sebagainya. Saya ada kasih linknya di sini, nanti slide-nya akan dibagikan, tapi saya pesen dulu. Saya setelah baca cuma bisa bilang, susah, beneran. Jadi sekalipun ada, ini nggak gampang untuk kita lakukan gitu ya. Namun kalau saudara memang menghadapi hutang yang sangat banyak, saya sarankan saudara baca ya, teman-teman coba cari solusi di mana ini sebenarnya kita bisa minta. Dan ini tuh hak kita sebagai konsumen sebetulnya. Nah, dan itu disediakan oleh pemerintah. Hanya yang tadi saya bilang kita harus berjuang. Ya, kalau memang sudah ada hutangnya mau nggak mau kita harus berusaha ya keluar dari situ. Nah, berikutnya saya mau kasih tentang kalkulator pengurangan hutang. Nah, ini saya sampaikan dulu. Kita sebenarnya tuh punya harapan setelah ini tuh ada workshop yang lebih intensif di mana saudara yang ikut bisa isi ini. Nah, untuk ikut ini ada komitmen fee harus bayar, tapi juga ada coaching gitu ya, di mana semua ini akan kita bagikan dan setelah itu saudara harus isi dulu gitu ya. Kalau saudara nggak kerjain PR-nya, kita akan keluarin dari grup gitu. Karena ini benar-benar harus diikutin. Dan PR ini untuk membebaskan kita dari hutang gitu ya. Tapi butuh effort yang lumayan gitu ya, kita masih catat. Nah, ini sebagai contoh gini. Seorang pria misalnya ya, ini usia anggap 25 tahun gitu ya. Dia punya kartu kredit 2 dari Bank ABC sama Bank RIB gitu ya. Dia punya pay later, Vindaya Aku Laku. Dia ada cicilan Tokopedia, motor Honda, dan HP Samsung. Totalnya ada 41 juta utangnya. Nah, ini langkah pertama untuk kita nyatet utang kita apa aja. Bunganya berapa selama setahun? Tadi kartu kredit itu 21% ya. Terus pay later Aku Laku ini 109,5%. Saya anggap nih tertinggi gitu ya.
Tokopedia 0% ya. Motor itu tadi 25% setahun. HP mungkin dapat 0%, syukur ya. Maka dapat nih cicilannya berapa setiap bulan. Kita masukin dapat total angka segini. Nah, nanti worksheet ini akan dilanjut ke halaman berikutnya begitu kita pilih kita mau bayar tadi. Bayar yang kalau ini saya settingnya yang bunganya tertinggi, kita segera lunasi. Jadi kalau bunganya itu tinggi, nah ini kan, ini bunganya bayangkan ya, dalam 1 tahun, 1 tahun 4 bulan berarti, 5 bulan, itu bunganya 12 juta, pinjamnya cuma 10 juta. Dan ini tuh kita buru-buru segera lunasin padahal. Nah, kalau ini dibayar duluan, maka kita harapkan dia selesai secepat mungkin. Nah, ini sebenarnya kalau kita isi dan kita ikutin dengan harapan adalah supaya secepat mungkin si beban ini tuh semakin kecil. Dan kalkulator ini akan menentukan kita ini mau bayar yang lebih tinggi bunganya dulu atau lebih sedikit jumlahnya. Seperti yang tadi saya bagikan di poin sebelumnya ya, di slide sebelumnya, saya ulang sedikit. Mau bayar dari yang paling kecil jumlah hutang pokoknya atau yang dari paling besar persentase bunganya. Nah, kita bisa pilih di worksheet ini dan kita masukkan semua hutang kita, dia kasih tahu, jadi kamu bayar yang mana dulu gitu ya. Setelah saudara bayar yang pertama, sehingga udah lebih lega, itu uangnya bisa difokus untuk bayar yang kedua. Dan yang ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu strategi untuk kita bebas dari utang. Nah, tapi kembali lagi, saya nggak bisa masuk detail karena gini, masing-masing kita utangnya tentu beda-beda, ya. Bunganya juga beda-beda. Nah, kalau betul-betul pengen melakukan ini dan mau melewati proses sama-sama, nanti di terakhir tuh kita akan buka kuesioner. Bagi yang kepengen ya boleh nanti mengajukan untuk ikut gitu ya. Kita akan buka workshop berikutnya di mana ya saudara akan satu-satu masing-masing isi, satu-satu akan kita lihat review. Kira-kira gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Setelah mengatasi hambatan untuk financial freedom, kita juga membangun fondasi keuangan yang kokoh. Nah, kenapa keuangan itu saya bilang dengan kata fondasi? Jadi gini sebetulnya. Amsal 13 ayat 11, prinsipnya dulu ya. Harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Ternyata keuangan yang baik itu ada proses ngumpulinnya, ada proses mengaturnya gitu ya. Bahkan Amsal 13 ayat 22 bilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kita juga yakin bahwa one day ketika kita bisa berhasil kelola dengan baik, ada sesuatu yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Nah, yang mau meninggalkan warisan satu hari buat anak cucunya, boleh nggak? Kasih jempol dulu ya. Atau boleh bilang, yes, saya mau gitu ya. Karena saya percaya ini ayat dari Alkitab. Kalau saudara percaya sama Tuhan, mari kita benar-benar usahakan yang terbaik. Ya, bukan soal berapa banyak warisannya, tapi bahwa sebetulnya kita nggak habis semuanya. Kita berhasil kelola sehingga anak cucu kita dapat sesuatu gitu ya. Nah, ini doa kita dan harapan kita, tapi juga kita bisa memulai sekarang. Oke. Dalam konsep financial planning, itu sebetulnya kenapa disebut tadi fondasi. Sebetulnya, saudara teman-teman kita tuh lagi lihat yang bawah ini. Nah, hari ini saya cuma akan fokus yang bawah. Cash flow dan darurat. Sama tadi pinjaman udah sempat dibahas soal hutang ya. Nah, kita bangun itu ke atas ya. Kalau fondasinya udah beres, baru mulai bangun level 2-nya gitu ya. Baru ntar bangun level 3-nya gitu. Baru level 4, level 5 ya. Kayak bangunan gitu ya. Harus bangun fondasi dulu, baru bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini sebenarnya piramida ini perlu waktu panjang untuk kita pelajarin satu-satu. Tentu nggak akan semuanya dibahas di webinar dalam 1 hari. Ya, saudara aja mungkin udah panas tadi ya. Teman-teman udah panas dengerin utang gitu ya. Sekarang kasih yang enak dikit boleh nggak? Boleh gitu ya. Sekarang udah bukan ngomongin utang. Sekarang kita ngomongin lebih enak-enak gitu. Tapi mulai dari sini, nah ini mungkin boleh di screenshot kalau misalnya Bapak Ibu sama teman-teman itu pengen 1 hari nyampe paling atas tadi, yang namanya waris. Warisan itu kan di atas ini ya. Kita kumpulin dari sini pelan-pelan ke atas. Nah, kalau ini saya sebenarnya dapat dari internet, ada orang yang memberikan lebih detail gitu ya. Setelah kita punya cash flow dan darurat pinjaman, lalu mulai manajemen resiko, di mana ada asuransi,
kesehatan, penyakit jiwa, asuransi umum. Terus ada tujuan keuangan, beli rumah, pendidikan anak, liburan, dan mulai ada produk investasi yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan keuangan. Kemudian ada rencana pensiun. Nah, kalau pensiun tuh udah mulai dapat namanya passive income. Ada saham, ada peer-to-peer, surat utang, bisnis waralaba. Dan akhirnya dengan hidup udah menjelang akhir dan akhirnya meninggal, ada distribusi kekayaan. Yang masih ada kekayaannya diwariskan atau dihibahkan gitu ya. Hibah itu diberikan pada organisasi lain atau orang lain secara cuma-cuma. Nah, sekarang kita masuk ke fondasinya, yaitu budgeting. Duh, siapa di sini yang sudah tahu selama sebulan ini uang kamu dipakai buat apa aja? Kalau sehari mungkin teman-teman tahu, kemarin saya beli kopi, saya kemarin ganti oli gitu ya. Kalau seminggu kita mungkin tahu, 3 hari lalu makan Padang gitu ya. 5 hari lalu saya beli sayur. Oke, tapi sebetulnya budgeting itu kita mesti lihat sebulan-sebulan. Nah, budget itu apa? Budget itu sebuah perencanaan pengeluaran yang dibuat secara sengaja dan diikuti sepenuhnya, nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Sehingga akhirnya mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kalau kita mau mulai dengan budgeting, kita mulainya bagaimana? Mulai dengan satu kata. Yuk, semua di rumah masing-masing bilang, cukup. Boleh ketik di chat, cukup gitu ya. Karena yang paling susah dari kata budget adalah kata cukup. Ini prinsip dasarnya ya. Jadi yuk kita declare sama diri kita, cukup. Filipi 4 ayat 11 bilang, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, nggak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow ya. Ini Paulus bilang karena dia pernah merasakan di bawah dan pernah merasakan di atas gitu ya. Dia pernah merasakan tinggal merakyat, dia pernah merasakan bintang 5 gitu ya. Dia pernah jalan kaki berhari-hari, dia pernah naik kapal gede. Ya, dia pernah merasakan makan sama orang-orang kaya, dia pernah makan di pinggiran, bahkan nggak makan sama sekali. Nah, satu kata kunci yang kita perlu pegang adalah cukup. Ingat, harta sementara dan semua ini kita cuma pengelola. Ya, harta sementara dan kita cuma pengelola. Maka kalau kita cuma pengelola dan hartanya sementara, tugas kita adalah mengelola dengan cukup. Saya tahu semua penghasilan kita beda-beda ya. Latar belakang kita beda-beda. Hari ini saya akan bagikan satu contoh, satu model untuk cara kita mengelola. Ya, ingat ini workshop, jadi webinar ini bukan cuma prinsip, tapi praktis gitu ya. Jadi kita masuk ke caranya. Nah, ini strategi budgeting. Saya tulis dulu, ini cuma ilustrasi atau contoh. Pada kenyataannya, persentasenya perlu menyesuaikan gaji, situasi, dan kondisi masing-masing gitu ya. Jadi, kalau gajinya tambah besar, persentasenya ini kebutuhan keinginan bisa tambah kecil dan tabungan atau investasi bisa dibesarkan gitu ya. Ya, pemberian juga perpuluhan ya tentu 10% mungkin saudara mau tambahin boleh gitu ya. Tapi ini perlu disesuaikan. Dan untuk orang yang mungkin punya keluarga atau hidupnya sendiri, itu pasti ada beban-beban kebutuhan yang orang tinggal sama keluarganya misalnya. Itu beda beban keuangannya ya. Jadi ini pasti perlu disesuaikan. Tapi saya seneng angka 10, 20, 30, 40. Gampang kan ingat ya? Jadi kalau orang mau belajar budgeting mulai dari mana? 10, 20, 30, 40. Ya. Jadi semua teman-teman saudara boleh ingat angka ini, 10, 20, 30, 40. 10% perpuluhan, 20% tabungan, 30% cicilan atau keinginan, 40% kebutuhan. Oke? Jadi kalau kita pakai cara dari website yang berikut ini ya, detik.com, bisa kita lihat ya, untuk orang yang bergaji UMP itu bisa sisihkan 10% buat beramal. Kalau ini kan bahasa
netralnya ya, tapi kita percaya kenapa perpuluhan, karena pertama Tuhan dulu, bukan karena dituntut, tapi karena cinta, karena mengetahui bahwa 100% punya Tuhan. Saya mau mensyukuri dan saya mau mengatakan saya bergantung sama Tuhan. That's why kita pelajari dari perjanjian lama dan kita ikuti model mereka, yaitu 10% perpuluhan. Baru yang kedua itu tabung atau investasi. Jadi kalau kita punya penghasilan, kita mulai sisihkan. Jangan sisakan. Banyak orang tuh nabung, ntar akhir bulan di rekening ada sisa berapa ya. Saya jamin itu nggak naik-naik sebenarnya. Karena sisa akhir bulan itu sering cuma ya segitu-gitu aja, terus terkepake kalau ada kebutuhan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh sisihkan si tabungan ini. Berapa yang kita mau sisihkan? Kita taruh, dan nanti ada namanya dana darurat yang kita perlu bangun di fondasi. Habis ini saya akan bagikan juga. Kemudian 30% itu dipakai untuk cicilan atau biaya rumah tangga. Nah, saya juga sarankan seperti keinginan-keinginan tuh masuknya di sini. Ngafe, nonton, dan sebagainya itu masuk di sini. Jadi makanya kalau saudara nggak ada cicilan, kalau teman-teman nggak ada cicilan, maka ngafenya boleh lebih banyak. Kira-kira gitu ya. Karena nggak ada beban cicilan. Ya, jadi jalan-jalannya lebih bebas gitu ya. Beli barangnya, beli bajunya, sepatunya lebih bebas. Nah, oleh sebab itu 30% buat cicilan. 40% itu buat kebutuhan pokok, transportasi, makan minum, dan rekreasi, dan sebagainya. Nah, untuk masuk lebih jauh, saya berikan contoh sebuah worksheet yang sama. Saya bilang nanti, tentu ini bagi yang serius mau belajar, bisa ikut kelas yang kita nanti akan bikin, isi juga nanti form di akhir, karena kita mau benar-benar orang yang mau serius untuk bertumbuh, harus isi. Dan kembali kalau udah isi kita akan review per orang, karena setiap orang beda-beda kebutuhannya. Dan saya kasih tahu isinya harus sama pasangan bagi saudara yang punya pasangan ya. Karena dapat uangnya sama-sama. Ngeluarin duitnya juga buat sama-sama. Jadi pastikan ngisinya sama-sama. Nah, saudara bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada pengeluaran. Saya nggak masukin pemasukan di sini. Saya cuma kasih lihat pengeluaran, itu kita list satu-satu. Berapa untuk sewa, cicilan rumah, listrik, air, telepon, internet, maintenance, furniture kalau kita perlu beli di bulan itu, cicilan, mobil motor, bensin, transportasi, STNK, SIM, sayur, makan, kalau ada anak, ada kebutuhan anak, mau beli baju, kebersihan, salon cukur gitu ya, bioskop, jalan-jalan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini harus kita isi proyeksi ini di awal atau di akhir bulan sebelumnya. Dan setelah 1 bulan jalan, itu kita isi lagi hasilnya. Berapa banyak bedanya. Kalau kita berhemat, nanti kelihatan di sini angkanya nih. Oh, saya hemat gitu ya. Kalau kita ternyata lebih boros, ternyata kelihatan nih gitu angkanya. Kurang gitu ternyata. Nah, jadi kita tuh tahu akhirnya. Budgeting itu tujuannya ini. Kita tahu berapa sih uang yang kita keluarkan. Berapa yang kita savings, yang kita tabung. Berapa yang kita sisihkan. Nah, ini perlu dilakukan bulan demi bulan. Nah, sesungguhnya banyak aplikasi yang kita bisa pakai untuk mencatat nanti harian. Dari handphone tuh kita bisa masukin dari uang parkir, kita bayar 2.000, masukin gitu ya. Terus kita sempat scan QR 5.000 gitu, beli aqua. Nah, itu bisa kita masukkan juga. Banyak aplikasi saya nggak masukin di sini karena pilihannya sangat banyak sebetulnya. Aplikasi untuk mencatat pengeluaran kita sehingga nanti di akhir bulan kita baru masukin ke spreadsheet ini. Nah, kembali lagi sebetulnya saya mau sampaikan gini. Ketika saudara tuh udah biasa untuk mengatur keuangan, tanpa spreadsheet ini kita tuh udah tahu kita nggak akan lebih. Nah, ada cara lain sebetulnya yang lebih gampang, yang lebih bodoh-bodohan tuh gini. Kalau orang zaman dulu, setiap elemen ini dikasih amplop masing-masing. Contoh, satu amplop khusus buat kebutuhan rumah. Nah, ini semua nih duit ini 1.550.000 ini ditaruh satu amplop gitu ya. Atau yang kedua, amplop khusus transportasi. Jadi kalau mau beli bensin, mau tadi ada cicilan motor, bayar dari amplop kedua gitu ya. Ada amplop ketiga, kebutuhan harian. Nah, ini satu amplop isinya buat belanja sayur, untuk makan keluar, dan sebagainya. Nah, ini cara lebih bodoh-bodohan tadi ya, lebih sederhana. Ya, tapi ini juga ada resikonya karena kita suka kecampur-campur yang semua di situ kita pakai gitu kan. Dan biasanya cenderung kurang sebelum akhir bulan habis gitu ya. Karena kita nggak tahu kemana. Tapi ya kalau saudara mau mulai dari situ, itu juga cukup baik. Lebih baik tetap dibandingkan nggak ada perencanaan gitu ya. Nah, ini saya berikan ini sekali lagi model.
Dan model ini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing gitu ya. Tapi saya harap ini bisa membantu. Yang terbantu boleh ketik dong, yes, gitu ya, yes. Sampai di sini ada yang merasa susah? Ada sabar ya, kalau yang merasa kok berat ya, susah ya. Aku ada sebuah quote dari Dave Ramsey. Dave Ramsey ini guru keuangan gitu ya. Dia itu punya namanya Financial Peace University di Amerika. Dan ini tujuannya sengaja membantu orang-orang yang tadi pertama pengen bebas dari hutang, yang pengen mengelola keuangan dan akhirnya mengatur dana untuk dia investasi. Nah, dia bukan ngajarin investasi kemana, dia ajarin bagaimana mengelola dananya untuk investasi. Nah, dia bilang gini, if you live like no one else, you will live like no one else. Karena banyak orang itu kalau kurang mengeluh, ya kan? Membandingkan diri atau cari aman. Ya sudah, kalau saya cuma bisa segini. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar keluar dari yang orang lain semua lakukan tadi, mungkin mencatat tuh banyak tetangga, teman, saudara nggak lakukan, betul nggak? Tapi kalau saudara, teman-teman lakukan itu, you live like no one else. You live differently, kita hidup beda. Dan pada akhirnya, mungkin nggak sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, ternyata keuangan kita itu jauh lebih baik dibanding mereka yang tidak budgeting. So if you live like no one else, you will live like no one else. Setuju semuanya? Kasih jempol dulu ya. Nah, kalau sekarang tuh ada sebutan namanya hidup frugal gitu ya. Nggak ikut-ikutan orang beli-belian, yang penting nggak saing-saingan, nggak gengsi-gengsian, tapi beli sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, setelah yang ini, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu bangun dana darurat. Setelah budgeting, tadi ingat ada 20% untuk kita menabung gitu ya, 10, 20, 30, 40. Nah, 20%-nya itu kita bikin namanya dana darurat. Ini adalah fondasi yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah dana yang disimpan untuk keadaan darurat. Baik itu kecelakaan, kerusakan rumah, atau tiba-tiba ada PHK. Sehingga orang yang mengalami keadaan darurat itu tidak menghabiskan semua hartanya atau bahkan minjem. Kalau ada si dana darurat ini. Dana darurat ini perlu secara sengaja kita siapkan gitu ya. Bagaimana kita menyiapkannya? Oke, dari sebuah website itu Astra Life. Ini kita bisa lihat dana darurat itu. Nah, ini bisa untuk perbaikan kendaraan, renovasi rumah, biaya berobat, kehilangan berkurangnya sumber penghasilan, pengeluaran tak terduga. Berapa? Nah, ini berapanya ini penting sekali. Kalau kita masih single, belum menikah, itu 4-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran kita 1 juta, kita sisihkan pelan-pelan, sehingga kita minimum punya dana darurat itu 4-6 juta. Kalau sudah menikah, tapi belum punya anak, jadi suami istri berdua gitu ya, mulai sisihkan sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya, suami istri punya pengeluaran bulanan 3 juta, maka sisihkanlah 6 kali 3 juta, 18 juta. Ya, jadi bukan 6 kali gaji, tapi 6 kali pengeluaran. Nah, tahu dari mana pengeluaran? Ya tentu setelah saudara budgeting dulu. Gitu ya. Tadi kalau udah budgeting tahu semuanya, baru kita bisa mulai hitung. Kita mau punya target dan darurat itu berapa. Nah, setelah kita mulai sisihkan, lihat nih, kalau punya anak, 2 orang, minimum 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau lebih dari 2, berarti 12 kali pengeluaran bulanan, gitu ya. Jadi pelan-pelan dibangun sehingga ada si dana darurat untuk mengamankan kita. Lalu dana darurat itu kita simpan di tempat yang liquid, gampang dicairkan sewaktu-waktu, aman, nggak naik turun, nggak tiba-tiba gara-gara saham lagi turun terus tiba-tiba dana daruratnya minus 10%, jangan gitu ya. Mudah diakses, jangan bentuknya logam emas ya, disimpannya di safety deposit box gitu ya. Kalau mau jual repot. Nah, sedangkan nih anak sakit, kita perlu, atau motor tiba-tiba mogok gitu ya. Jadi kan susah kalau misalnya kita mau tarik itu dana darurat dalam bentuk logam emas. Jadi makanya kita perlu sesuatu yang gampang untuk dijual. Nah, tapi kalau menurut dia logam mulia boleh ya. Kalau misalnya akses ke tempatnya gampang, silakan gitu ya. Tabungan di bank, oke, tentu. Biaya berobat, eh,
bisa gitu ya. Deposito ini sih saya nggak setuju, tapi nggak apa-apa. Ini kan dia yang kasih semuanya. Nah, dari sini kita mau dulukan dana darurat sebelum investasi. Jadi bagaimana kita mulai investasi kalau dana darurat sudah terkumpul? Makanya tadi itu pilar ketiga gitu ya. Setelah kita punya fondasinya, kita bebas dari hambatan, kita mulai bangun fondasi keuangan, baru nanti kita bicara investasi di webinar berikutnya gitu. Jadi siapa sih mau webinar berikutnya? Coba kasih jempol dulu gitu. Jualan banget gitu ya. So, di mana simpen dana darurat? Nah ini, saya sarankan reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang itu kayak deposito, tapi ngambilnya bisa instan. Nah ini, kalau di Bibit, kalau Ajaib saya nggak tahu produknya sama persis atau tidak. Tapi ini platform-platform aplikasi yang kita bisa pakai, dan di mana ini ada bunganya, bisa dicairkan secara instan. Instan tuh benar-benar instan, 1 menit. Saya udah coba pencet langsung keluar itu dana pindah ke rekening kita gitu ya 1 menit. Tapi syaratnya pakai bank jago. Ya begitulah ya, kita diikat sama si bank itu. Tapi lumayan, at least ini cepat. Nah, bunganya itu lumayan, nggak jelek-jelek amat. 5 tahun 24,5%, artinya rata-rata setahun 4,9%. Lumayan lah ya gitu ya, masih bisa ada tambah, bukan kurang duitnya. Dan kalau kita taruh sini seenggak-enggaknya, itu butuh sedikit usaha untuk kita ambil. Kalau kita taruh di rekening kita, ini saya sarankan penting banget, catat nih penting. Jangan taruh dana darurat di rekening yang sama dengan rekening pengeluaran bulananmu. Karena biasanya kepake. Jadi namanya dana darurat itu harus dipisah. Minimum punya rekening bank kedua, minimum. Nah kalau nggak punya, ya bisa tadi taruh di reksadana pasar uang ini. Di mana dia tadi akan naik terus. Jadi kita nggak takut rugi gitu ya. Ini nggak bisa turun. Karena reksadana pasar uang sebetulnya adalah adalah deposito. Jadi si reksadana ini kumpulin untuk beli deposito-deposito yang rata-rata bunganya adalah 4,9% per tahun. Lumayan kan daripada turun nilainya dikumpulin dan bisa dicairkan kapan aja. Nah, ini namanya majoris pasar uang syariah Indonesia. Jadi, inilah cara kita untuk menyimpan dana darurat. Oke, sampai di sini saya sebenarnya sudah selesai. Nah, hari ini kita udah belajar bagaimana membuat perencanaan untuk financial freedom. Yang pertama, atasi hambatan. Tadi ada utang ya, ada pinjol, utang kendaraan, gaya hidup gitu ya. Setelah kita beres dari hambatan, kita masuk ke yang kedua, membangun fondasi keuangan yang kokoh, yaitu dengan budgeting, dan kita sudah mulai kumpulkan namanya dana darurat. Itu dulu ya. Kalau ini dua udah cukup, nanti kita semoga ada kali berikutnya belajar investasi dan multiplikasi keuangan. Siapa yang semangat dan mau? Hehehe. Kalau yang mau, boleh deh kasih jempolnya sekali lagi ya. Ini sebenarnya hati saya buat semua teman-teman rekan-rekan di sini ya. Ini tadi sources-nya semua. Jadi kalau ada yang pengen cross-check, silakan gitu ya. Semua ada, itu datanya di sini. Dan tentu thank you for listening. Ada pertanyaan atau tidak silakan, ntar boleh dipimpin sama MC untuk Q&A-nya. Tapi sebelum close, saya mau bilang terima kasih karena Anda mau belajar. Dan ini hati saya buat semua teman-teman dan saudara-saudara di sini. Semoga kita tuh nggak cuma jadi korban dalam keuangan gitu loh. Kita perlu meningkatkan financial literasi. Jadi kemampuan finansial kita tuh ditingkatkan. Sehingga kita bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan dengan lebih baik lagi. Yang setuju boleh ketik amin. Oke, God bless you semuanya. Saya kembalikan ke MC. Oke, wow. Teman-teman, saya harap mendapatkan sesuatu ya. Berapa banyak yang dapat sesuatu, boleh kasih reactionnya teman-teman. Dan kita boleh say thank you ya sama kita biasanya panggilnya Kotimi. Kotimi ya. Saya biasanya panggil Kotimi, jangan bapak lah nanti dia tua ya. Kalau iya terima kasih, mau panggil pastor, mau panggil bapak, mau panggil koko, mau panggil kakak, silakan teman-teman kita ucapkan terima kasih atas pemaparannya hari ini. Saya harap teman-teman bisa terbantu dan banyak pertanyaan yang udah masuk nih kok. Dan pertanyaannya sangat-sangat menarik ya. Jadi mungkin siap-siap untuk dijawab.
Nah, ini saya mulai ya teman-teman sesi Q&A-nya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih kok dari salah satu teman kita. Di sini kita semuanya rata-rata anonimus, jadi nggak apa-apa ya, nggak ada namanya. Nah, dia tanya, gimana cara gunakan kartu kredit untuk dapetin bonusnya, Kak? Tanpa terlilit utang atau bunga yang mencekik. Nah, Kak Timothy ada tips nggak? Dan biasanya kartu kredit tuh bisa buat bayar apa aja sih, Kak? Waduh, ini pertanyaannya mantap nih. Gimana nih? Ada Ini untungnya nggak sih pakai kartu yang kredit yang kok? nanya kayak saya curiga siapa ini orangnya ya. Jadi pesan dulu paling penting ya, kartu kredit. Ini kasih lihat dulu ya kartu kredit. Itu kita jangan tertipu sama desainnya. Jadi desain semua bagus-bagus, bikin kita kepengen pakai. Ya, sebisa mungkin kalau kita masih belum punya dana darurat, kita pakainya yang ini, yang desainnya jelek-jelek ini. Ini namanya kartu debit. Artinya kalau nggak ada duitnya, nggak keluar itu. Nah, ini kartu debit tuh sekarang ada Mastercard, jadi belanja Tokopedia tuh tolong pakai ini gitu ya. Kalau memang kita belum punya dana darurat. Jadi syarat pertama ya, saya sarankan syarat pertama kita pakai kartu kredit adalah punya dana darurat dulu. Benar, serius. Jadi kalau kita udah punya dana darurat itu, kalau sampai, kan ini kan tadi kejadian gini, kalau sampai tiba-tiba kita lagi mulai cicil 0% iPhone tadi ya, baru masuk bulan kelima, masih ada 7 bulan karena 12 bulan. Tiba-tiba kita dipecat dari kerjaan kita atau terjadi pandemi atau terjadi sesuatu sama perusahaan kita tiba-tiba bangkrut gitu ya. Kita masih punya dana darurat buat bayar sisa cicilannya gitu. Makanya dana darurat itu paling penting tadi. Syarat pertama ada dana darurat dulu. Nah, kalau yang tadi itu pertanyaan itu sebenarnya level advance, yaitu memanfaatkan si kartu kredit ini. Kenapa saya kasih yang ini? Bisa lagi berjuang sama yang ini. Jadi kalau kita itu udah punya dana darurat, nah biasanya gini, kalau misalnya saya juga kasih saran gini, kalau kita mau cicil, boleh. Apalagi cicil 0% tuh itu bagus banget sebenarnya. Karena kalau kita sudah punya uang, misalnya nih, mau beli barang harga 10 juta, dibanding kita bayar cash sekaligus 10 juta. Kalau 10 juta itu ditaruh di reksadana pasar uang tadi selama setahun, Anda dapat 4,5%, which is 450.000 dari 10 jutanya. Dan bayar cicilannya 0%, berarti cuan berapa? Cuan 450.000, gitu. Jadi kan lumayan ya, kita pakai cicilan, tapi kita masih punya duitnya. Jadi kita muter itu duit dapat dapat bunga, sementara cicilannya 0%. Anda malah cuan 4,5% gitu. Nah, lalu ada level 3 tadi, itu level 2 buat cicilan ya, buat kita meringankan beban masih dapat bunga. Ada level 3 namanya poin. Jadi kalau suka ngikutin di Instagram tuh ada khusus yang jualan poin terus. Jadi dia ngomongin poin-poin-poin. Nah, saya kasih lihat ini karena ini poinnya, bocorannya. Kita belanja apapun dapat 1,8% dari poin dari apapun yang kita belanja. Ini salah satu yang paling gede poinnya. Makanya saya daftar ini. Jadi bayangin ya, saya tuh ngitung uang sekolah anak saya setahun itu dapat poin tuh sekitar 600.000. Lumayan kan gitu kan? Uang gratis, nggak usah ngapa-ngapain. Orang pasti bayar uang sekolah anak gitu. Nah itu kalau kita bisa manfaatin, tadi udah ada darurat, kita masih punya pegangan kita bisa cicil, tapi lebih dari itu kita dapat poin lagi. Nah itu itulah si kartu kredit kalau kita sudah ada darurat. Jangan lupa dana darurat. Oke. Ya, oke. Terima kasih nih yang bertanya. Ternyata pertanyaan Anda advance ya. Keren sekali Anda ya. Ya, jadi aku rangkum sedikit. Ingat bahwa sebelum pakai kartu kredit perlu ada dana darurat dulu. Gitu ya. Dan tadi keuntungannya kalau ada poin-poin boleh tuh teman-teman. Tapi ingat bayar kartu kreditnya bayar kebutuhan. Jangan bayar keinginan gitu ya. Oke, nah ini ada yang menarik juga nih pertanyaan. Mungkin nih anak-anak yang kuliah sambil kos biasanya nih Kon ya. Kok kalau sekarang saya lagi minus nih, ya, lagi minus. Gimana caranya aku bisa keluar dari minus? Gaji saya misalnya contoh cuma 3 juta. Nah, saya sambil kuliah lagi katanya. Nah, seringkali kebutuhan nggak cukup. Padahal udah irit-irit mungkin ya makan ketoprak, makan warteg samping kampus gitu ya. Amigos ya, agak minggir got sedikit gitu ya mungkin ya. Nah, dia tanya gimana caranya keluar dari lingkaran minus ini sih kok gitu. Dengan kondisi yang seperti tadi. Ya emang ini jawabannya harus dibahasnya dibongkar di budgeting tadi ya. Karena kalau kita belum budgeting ini susah ngomong. Apa yang bikin pengeluaran tuh gede? Nah, sebenarnya kita harus tahu gitu kan. Misalnya nih, transportnya ternyata gede. Ada orang nggak sadar bahwa dia tinggal tempatnya terlalu jauh mungkin.
mungkin dia perlu mikir cari tempat kos yang lebih dekat karena ini kan ceritanya kos ya. Kalau kos kan gampang pindah. Beda kalau saudara tuh punya rumah. Nah kalau rumah kan kita nggak bisa pindah, mau nggak mau udah di situ gitu ya. Nah kalau kos sih kita mungkin perlu mencari yang lebih murah, lebih dekat atau akses ke transportasi publik ya sehingga jangan naik Grab tiap hari dong gitu loh. Naiknya langsung busway kalau di Jakarta ya Transjakarta atau naik mikrolet gitu ya. Sehingga ongkos transportnya lebih murah. Nah, nggak tahu apa lagi yang membuat gede. Jujur jawabannya kita nggak bisa langsung jawab di sini nih. Harus ada, ya mungkin harus ikut tadi ya kelasnya supaya diisi dulu semua pengeluarannya apa aja. Baru kita temukan pos-pos mana yang harusnya ini bisa diperkecil nih. Atau mungkin bisa dirubah nih. Nah, tapi memang selalu prinsip dasarnya, apalagi ini kan posisinya masih kuliah ya memang perlu untuk meningkatkan pendapatan. Karena tentu yang masih muda, saya yakin masih banyak kita belajar. Dan semakin banyak kita belajar, kemungkinan kita naik jabatan, tambah pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan dengan adanya freelance atau penghasilan tambahan. Nah, kalau saudara tentunya masih single, belum perlu urus anak, belum ada suami atau istri, nah ini sangat bagus untuk kita coba gitu loh. Freelance tuh paling enak karena nggak ada ruginya, nggak ada resikonya sebetulnya gitu. Cuma waktu kita yang habis, tapi kita nyoba hal-hal baru. Nah, tentu itu yang saya sarankan gitu ya. Thank you. Oke, ya mantap ya. Semoga terjawab ya anak kuliah yang bertanya ini ya. Tapi bukan cuma buat kuliah, tapi yang berumah tangga dan segala macam mungkin bisa dapat pencerahan juga gitu ya. Nah, nanti mungkin kita butuh sesi juga ya untuk bagaimana mendapatkan freelance. Nanti kita undang master-masternya. Wede. Oke, nah ada lagi nih kok pertanyaan menarik tentang persembahan. Nah, ini mau tanya, kalau dari pengalaman Koko sendiri, berbagai macam persembahan tuh, misalnya persembahan khusus, tadi kita bahas perpuluhan atau persembahan mingguan atau mungkin ada zakat apa dan segala macam lah ya yang memberi gitu ya. Yang diberikan ke rumah ibadah itu budgetingnya apakah masuk budgeting per bulan atau enggak gitu. Kalau misalnya iya, masuk ke budget mana? Apakah masuk ke budget berbagi? Nah, kalau misalnya terpisah, kira-kira dana berbagi kita itu kategorinya seperti apa? Digunakan untuk apa dan ke siapa aja? Nah, menurut pengalaman Koko seperti apa gitu? Ya, balik lagi itu tergantung pilihan. Oke. Jadi setiap orang punya pilihan masing-masing ya, mau berapa persen dan masuknya mana. Oke. Opsi satu masuk di kebutuhan. Ya, jadi karena kita merasa bahwa kita wajib untuk memberikan persembahan. Kita tahu nih bahwa pelayan udah memberikan yang terbaik, tentu kita diberkati sama pelayanan di gereja tersebut. Kita mau beri yang terbaik dan kita mau mendukung pelayanan di situ. Oke, masukin kebutuhan boleh. Yang kedua, kita memandang ini sebagai investasi. Boleh juga gitu kan. Jadi kita masukin di grup investasi bahwa saya tuh pengen melihat apa yang saya tabur, kan ini prinsipnya gitu kan, tabur tuai kan. Saya menabur sekarang, yang saya tuai bukan duitnya, yang saya tuai saya melihat pekerjaan Tuhan tuh berkembang lewat apa yang saya tabur. Sehingga satu hari tempat di mana saya tabur itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Ya mungkin ada jiwa-jiwa dimenangkan, mungkin LCD-nya atau musiknya atau mungkin kualitas bangkunya, AC-nya semua lebih bagus gitu ya. Itu sebabnya kita punya kerinduan itu atau karena organisasi gereja itu mau mendukung pelayanan keluar gitu ya. Ada lagi bangun sekolah, bangun gereja di daerah gitu ya atau dukung pelayanan misi di mana. Nah, itu adalah bentuk investasi. Jadi kita masukin bisa di investasi kategorinya karena kita lagi menabur untuk pekerjaan Tuhan dimaksimalkan tempat itu. Nah, boleh tuh pilihlah misalnya mau 5% gitu ya atau mau 10% kalau misalnya saudara tergerak lebih. Nah, kembali lagi jumlahnya itu custom. Ya, boleh diatur sesuai dengan konteks kehidupan kita. Kalau misalnya pemasukan kita tambah gede ya sebenarnya pengeluaran untuk kebutuhan itu semakin kecil secara persentase gitu kan. Toh kita nggak mungkin kan pakai sikat gigi harus dari emas gitu, nggak mungkin. Jadi saudara ntar pasti pengeluaran kebersihannya sama-sama aja, beli sikat gigi satu, odol satu, sabun satu gitu kan ya. Ya kendaraan juga kan sama aja kan gitu loh. Kecuali tadi makanya jangan beli yang keinginan-keinginan dulu lah gitu loh. Biar kita keuangan naik, pakai kebutuhan aja. Jadi sehingga kita naik motor ya tetap naik motor atau naik mobil ya naik mobil tapi nggak usah mobil yang sports car gitu kan mobil yang biasa sehingga pengeluaran bensin tetap sama. Nah lebihnya lebih banyak kan kelebihan ini kita alokasikan tadi untuk memberi lebih investasi lebih dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu sih.
Oke, ya teman-teman pasta giginya jangan dari emas ya tadi ya. Apa sikat gigi ya. Pasta giginya jangan mayones, nanti kenyang. Oke, pertanyaan terakhir nih kok, pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya sifatnya agak pribadi ya, tapi nggak apa-apa kita tanyakan aja supaya siapa tahu dia membutuhkan konfirmasi dan jawaban. Saya mau beli HP nih kok, yang cicilannya 0% sebenarnya. Mungkin dia pakai platform online tuh saya juga pernah pakai. Dan saya mampu bayar cicilannya. Apakah boleh saya ambil menurut kakak? Soalnya kerjaan saya memerlukan HP baru kak, gitu ya. Tapi dia nggak sebutin si HP-nya apa gitu. Jadi tuh, dia itu mau beli HP, Iya, cicilannya nol dia persen, mau dia mampu pakai. bayar. Nah, dia tanya Koko nih, menurut Koko beli nggak ya? Gitu, katanya. Nah ini buat Soalnya dia perlu kebutuhan buat kerjaan, kerjaan. katanya. Iya, Ya tadi ya, kalau itu beneran buat kerjaan, bener loh ya, gitu ya, antara kamu sama Tuhan loh gitu. Aku sih jawabnya itu namanya hutang produktif. Karena tujuan dibeli adalah supaya bisa kualitasnya lebih baik, lebih cepat gitu ya, dan sehingga bisa menghasilkan keuangan. Artinya bisa dijual kontennya, bisa bikin konten lebih bagus. Ya jawabannya why not gitu kan? Karena pada akhirnya itu nanti membuka kesempatan baru. Jadi itu namanya hutang produktif. Kalau menurut aku bukan hutang konsumtif, karena sesuai dengan pekerjaannya gitu. oke. Sip, pertanyaannya kita tutup dulu ya teman-teman karena waktu juga. Terima kasih Kotimus sudah menjawab pertanyaannya ya, walaupun ada beberapa yang advance tadi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk kalau ada kelas selanjutnya ikut ya. Karena saya juga pakai tuh yang Excel-Excel itu, pernah ya membangun keuangan sendiri dan juga belajar manage juga teman-teman. Jadi pasti kalau ada next class nanti teman-teman saya rekomendasikan ikut teman-teman ya. Nah, sebentar kita ada pengumuman dari sahabat saya Kevin Manuelim.